NIM 2421100060, mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 176 Raraudolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. UIN Syahada cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak Bapak? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga nanti apa-apa yang Bapak ajarkan dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan. Kepada ketua kelas, mohon ke depan untuk memberi doa. Nur Atika, Siti Aisyah, Sulaiman Al-Farisi, Wahyu Mubarak. Ada semua ya, ada Bapak. Tak ada yang lain, tak ada yang absen. Baik, alhamdulillah. Baiklah anak Bapak sekalian, sebagai bukti kita cinta kepada tanah air, cinta terhadap bangsa Bali juga pelajaran ini dengan menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan. Diharapkan semuanya untuk berdiri. Duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjut untuk materi kita hari ini, anak-anak, apakah masih ingat pelajaran kita yang telah lalu? Tentang apa itu? Ya, Quran surah Al-Maun. Ada yang ingat apa arti Al-Maun? Ya, nak sapi. Yang berguna. Bagus, barang berguna. Berapa ayat surah Al-Maun? Siapa yang tahu? Ya, 7 ayat. Mana diturunkan surah Al-Maun? Dari 5. Bagus. Sudah hafal kan surah Al-Maun? Sudah hafal? Sudah. Coba. Tidak baca dulu. Ya, berdiri. Kuat. Kita belajar ini yang pertama supaya anak bapak sekalian paham tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Apa penyebabnya turun surah Al-Maun ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak bapak mengetahui apa saja kandungan yang terkandung di dalam surah Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7. Itu manfaatnya. Manfaatnya adalah supaya nanti anak-anak bapak ini
bisa mengamalkan kandungan dari surah Al-Maun ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak Bapak dimohonkan bisa melakukan atau menyayangi anak yatim, bisa memberi rasa berbagi kepada fakir miskin. Ini salah satu. Sekalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Yuk, mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2 ya. Ya, semangat kan? Baik. Bapak ingin ambil dulu alat pelajarannya. Buku, tulis, paket, ya, ambil ya. Baik, kita mulai untuk belajar. Mencari makanan. Sudah lama mereka adiknya nunggu di rumah, maka abangnya pergi mencari makanan. Di situ ada apa tadi? Diambilnya lah kertas, baru dibungkusnya. Senang hatinya, maka dia berlari menjumpai. Setelah sampai dia kah yang makan? Siapa yang makan? Adiknya. Kita ini masih ada orang tua. Masih ada yang mencari makan sama kita, ada yang memberikan biaya sekolah. Itu patut kita syukuri. Alhamdulillah, pelajari hari ini adalah pertama asbabun nuzul surah Al-Maun. Jadi ada dua penyebab turunnya surah Al-Maun. Pertama, sebab turun ayat 1 sampai ayat 3. Sebab kedua ayat 4 sampai ayat 7. Dengarkan ya. Jadi sebab turun yang pertama ini dikisahkan ada di antara tiga ini, Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As bin Walid. Di antara yang tiga ini ada kebiasaannya menyembelih unta setiap minggu, sekali seminggu. Kerjaannya menyembelih unta sekali seminggu. Suatu ketika datanglah seorang anak. Anak ini adalah anak ya. Dia juga pengen merasakan daging unta. Dihardiknya anak yatim itu, dimarahinya. Disebabkan itulah turun Al-Quran surah Al-Maun ayat 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim, yang memarahi anak yatim. Wala yahuddu ala miskin. Dan mereka lah yang tidak mau memberi makan orang miskin, tak mau memberi bantuan kepada orang miskin. Maka turunlah ayat itu. Jadi ayat keempat sampai ke-7 diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya orang munafik suka menyepelekan tentang
sholat, suka mempermainkan sholat. Kalau banyak orang dilihatnya, dialah sholat paling khusyuk. Allah khusyuk ya. Sholat dia supaya dianggap orang dia orang berarti itu tujuannya, bukan karena Allah. Wa yamna'unal dan tidak mau memberikan bantuan. Itulah sebab turunnya ayat 4 dan baik anak bapak. Jadi kita dalam hidup ini harus ada rasa iba, rasa empati, rasa berbakti kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada anak yatim dan orang fakir miskin di sekeliling kita. Pernahkah anak bapak memberi sedekah kepada anak yatim? Pernah, alhamdulillah. Pernah memberi bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan? Pernah. Misalnya, baik, langsung jawabannya ya. Lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Ada lagi enggak? Silakan Pak. Memberikan tanggapan masukan sesama kawannya ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 nama kalian ya. Atika pun boleh ketuanya. Ini kelompok 3 boleh imam. Dicari di buku, boleh dari penjelasan bapak tadi ya. Oke, perhatikan. Tidak setuju kalau ada orang marah dengan yatim. Setuju bahwa yang bicara anak yatim masuk. Tadi sudah jelaskan. Cocokkan dengan ayat yang tadi. Cocokkan. Kenapa tidak setuju? Cocokkan dengan isi kandungan al-ma'un tadi. Ini banyak tambahlah alasannya. Nah, ini kenapa tidak setuju? Cocokkan nanti ke isi pokok tadi, isi pokok kandungan anak yatim. Ayat berapa itu? Anak yatim ayat berapa? Ini ayat 3. Cari di isi kandungannya itu. Kenapa kamu? Jawab. Terus. Sudah. Ya, kasihan terhadap anak yatim. Oke, nomor 2. Tidak setuju karena merasa sedih. Oke, nomor 3. Lalu tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3 maju. Ketiga kelompok ini jawabannya cukup bagus ya.
tapi ada beberapa hal yang ingin Bapak sempurnakan. Contoh soal pertama, bagaimana perasaanmu ketika melihat anak yatim? Tentu kita merasa sedih, terharu, iba, kasihan. Kenapa? Karena anak yatim tidak memiliki orang tua. Kalau kita pengen jajan, kita bisa minta sama orang tua, ya, minta duit. Kalau anak yatim pengen jajan, kenapa? Bagaimana? Tak ada lagi tempat meminta, dia meminta hartanya. Sepertinya pun lapar kan? Seperti juga tadi. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah pertama, kita harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh menghardik, memarahi, dan menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus punya rasa empati, rasa peduli kepada fakir miskin, terutama yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sholat itu harus khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji manusia. Ya, paham? Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Baca soalnya baru pilih, silang. Ya, misal jawaban yang paling benar A, silanglah A. B paling benar, silang B. Ya, jangan silang semua, satu saja. Bagian itu lembaran 1 sama 2 ya, pilihan ganda. Nah, lembaran ketiga itu isian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Isilah, ya. Surah Al-Maun berbeda titik, nah, jawab langsung di titik-titiknya, ya. Paham? Bagaimana anak-anak? Sudah siap tugasnya? Siap. Oke, mana 12? Mohon kumpul dari sini 12. Maju. Alhamdulillah, anak-anak Bapak hari ini telah melaksanakan asesmen formatif atau latihan untuk pelajaran hari ini. Bagaimana belajarnya hari ini anak-anak? Baik. Apakah senang? Senang. Apakah semangat? Semangat. Apakah bahagia? Bahagia. Baik. Insya Allah kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita akan membahas lanjutan materi kita, yaitu tentang hadis Nabi tentang menyayangi anak yatim atau sejuta asa untuk anak yatim. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Ya, Bapak harapkan semua hadir. Jangan lupa sekalian, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.